Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali dengan seluruh anak-anakmu di Lapas Narkotik Bandar Lampung. Semua karena anugerah-Mu, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami terus mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, dan kami terus memuji menyembah Engkau Allah yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Tuhan, buatlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tuhan, setiap motivasi jahat yang masih ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, biar hari ini dibersihkan, ditahirkan dari hidup kami, sehingga kami memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, sehingga kami terkoneksi dengan kerajaan surga. Hari ini urapi setiap kami, baik yang worship maupun yang menyampaikan firman, hamba-Mu, Pak William, Tuhan, Engkau urapi kami semuanya, dan apapun yang kami dengar firman-Mu Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih tempat ini Roh Kudus. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu sinyal di sekeliling kami. Kami hardik di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bapak, selamat pagi. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami berkumpul bersama melalui Zoom dan di Lapas Lampung juga Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini. Berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu. Biar yang keluar dari lidah bibir ini hanya firman yang daripada Bapak sendiri. Apa yang ingin Bapak ajarkan kepada kami semua di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan. Dan biarlah firman yang keluar dari Bapa tertanam di dalam hati kami, bertumbuh menjadi dan menghasilkan buah-buah yang lebat sehingga Engkau bisa menikmati hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, oke. Ya, nama saya William dari keluarga Kerajaan Sorga. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen mulai salah mengartikan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu banyak diartikannya salah. Kalau kita sudah selamat, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, hidup kita aman, sejahtera, nggak ada masalah. Hidup kita jauh dari masalah, yang miskin jadi kaya, yang dikaitkan dengan yang sakit disembuhkan, ya kan? Itu nggak salah, gitu loh. Saya nggak bilang bahwa hari-hari ini mujizat sudah nggak ada, enggak, itu semua betul. Tapi tidak sedangkal itu. Keselamatan yang kita harus ngerti balik keselamatan. Hari ini saya mau ajak kita belajar apa sih keselamatan yang sebenarnya, yang Tuhan Yesus tuh mati buat kita itu sebenarnya kenapa, gitu loh. Jadi apalagi ada yang beranggapan terima Yesus pasti masuk surga. Eh, Sebenarnya itu nanti satu topik yang satu lagi, cuman panjang juga itu. Jadi kita fokus dulu arti keselamatan sebenarnya tuh yang bagaimana. Jadi keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu sebenarnya untuk mengembalikan kita ke rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula? Itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita ini dirancang awalnya.
Allah itu merancang kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi kita ini manusia-manusia ini yang kasta tertinggi kan. Makanya kita punya akal budi, kita dibikin sebegitu sempurnanya sampai menyerupai gambar Allah. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 7 itu dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada sesuatu yang keluar dari Allah masuk ke dalam manusia, ke dalam kita-kita ini. Gitu. Jadi rencana awalnya itu adalah membuat manusia menurut gambar dan rupanya, menguasai bumi. Ya kan? Nah, tapi kejadiannya itu waktu itu Adam dan Hawa tidak bisa mempertahankan. Jadi Hawa digoda oleh ular, ya kan? Dikasih tahu, nggak apa-apa, makan aja. Kamu nggak akan mati kok. Nah, kan dikatakan kalau makan buah itu akan mati. Mati itu sebenarnya bukan mati meninggal gitu loh. Tapi kita nih mati, roh kita mati, hubungan kita sama Allah itu mati. Itu yang dimaksud tuh di situ. Bahkan sebelum mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, sebenarnya mereka itu bisa ngobrol. Hari-hari itu ngobrol sama Tuhan. Ketemu sama Allah Bapa, mereka ngobrol langsung. Jadi bukannya imajinasi, fantasi, atau misalkan di dalam alam roh atau apa, enggak. Mereka benar-benar face to face. Allah itu bisa datang di Taman Eden, berjalan bersama mereka. Gitu loh. Itu ada di Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ini setelah dia makan. Jadi, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Allah itu bukan roh yang seperti dibayangkan gitu loh. Bahwa itu real, bisa ketemu langsung muka dengan muka, ngobrol. Rancangan semula Allah. Ya kan? Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rencana awal Allah ini rusak. Gambar kita, rupa kita ini rusak. Allah nggak ngenalin kita lagi. Allah sudah tidak bisa mengenali kita lagi. Karena kita sudah tidak serupa dan segambar dengan dia. Kayak kita kalau bikin sesuatu itu, katakanlah kita bikin meja lah. Kita kan bisa tahu dari jauh pun kita tahu. Walaupun banyak meja yang lain kita tahu, oh meja yang saya bikin yang itu tuh satu. Tapi sekali ada kerusakan aja, kita akan bingung. Kan gitulah kira-kira analoginya ya. Contohnya seperti itu. Kita bikin kue. Kita tahu walaupun sama-sama warnanya biru semua nih kuenya, tapi kita tahu kue kita yang mana. Karena kita yang bikin. Tapi kalau dirusak, dipotong aja, kita sudah bingung. Gitu. Saat jatuh dalam Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita keluar dari jalur. Yang tadinya kita ada di jalurnya Tuhan, yang tadinya kita bisa berhubungan dengan Allah, kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Bahkan lebih parahnya terjadi permusuhan dengan Allah. Ya. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 15 sampai 19. Ini hari ini agak banyak ya ayatnya ya. Jadi tapi biar jelas, jadi jangan biar nggak apa? Nggak abu-abu gitu. Semuanya jelas. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini
antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada permusuhan. Bahkan ada kutukan dari Allah langsung kepada kita, kepada Adam dan Hawa. Dan kutukannya itu turun terus. Gitu. Makanya setelah kejadian diusir dari Taman Eden ini, manusia butuh syarat ya untuk ketemu Allah. Pakai lembu, pakai domba untuk menghapus dosanya. Pokoknya aturannya itu banyak. Untuk ketemu Allah itu nggak gampang. Sebelum Tuhan Yesus datang itu ketemu Allah nggak gampang. Bahkan dulu itu kalau di bait suci itu kan ada 3 ruangan. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada halaman. Kan gitu. Nah, imam yang mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu cuma boleh 1 imamnya. Itu harus imam besar. Itu tidak boleh ada dosa sama sekali. Jadi biasa kakinya diikat pakai rantai, terus dikasih lonceng. Jadi saat dia masuk ke ruang Maha Kudus, kalau loncengnya bunyi, kan dia jalan tuh, dia sembahyang, muterin tabut. Selama loncengnya masih bunyi, berarti masih hidup orang itu, imam besar itu. Tapi kalau loncengnya berhenti, mati. Artinya dia meninggal, ada dosa, ada setitik dosa aja nggak bisa. Gitu. Ini zaman dulu ya. Nah, sampai pada akhirnya Allah itu tahu bahwa manusia tidak akan bisa, nggak akan mampu untuk menghapus dosanya. Karena kan mau masuk ruang Maha Kudus itu persiapannya 1 minggu mereka. Mereka benar-benar puasa, mereka ya karena takut sampai ada setitik aja mati pasti di dalam. Jadi mereka mempersiapkan diri 1 minggu. Setiap itu persiapannya. Jadwalnya mungkin berapa lama sekali. Nah, permasalahannya kan dalam jangka waktu permintaan pengampunan pertama ke yang kedua itu ada jangka waktu. Nah, di jangka waktu itu kan orang bisa berbuat dosa. Sedangkan dulu tidak bisa, orang itu main asal sembahyang terus minta ampun begitu nggak bisa. Kita minta ampun zaman dulu itu mesti sembeli domba. Jadi nggak mudah, nggak seenak yang kita pikir gitu loh. Kehidupannya itu sangat ribet sekali. Maka diutuslah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ke bumi. Kenapa Tuhan Yesus salah satu panggilannya ada, salah satu sebutan Tuhan itu domba Allah yang hidup. Karena kan dari zaman dulu perjanjian lama itu kan pengertiannya kalau kita mau menghapus dosa itu harus pakai domba, ya kan? Nah, Yesus itu domba Allah yang sempurna. Dia datang ke dunia, dia tidak berbuat dosa. Kadang orang kan tanya, Yesus bisa nggak buat dosa? Bisa. Tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Karena dia dicobai 3 kali. 3 kali dia dicobai oleh iblis. Di padang gurun itu kan. Nah, iblis pun tahu kalau emang nggak bisa, buat apa dia coba-coba. Tapi Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Dan di dalam doa di Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu sebelum disalib, dia kan ngomong,
kalau boleh, lewatkan ini daripadaku. Gitu loh. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi kalau ada orang bilang Yesus tidak bisa berbuat dosa, enggak, bisa. Tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Ini yang harus kita contoh bahwa kita tidak mau. Kita ada pilihan. Saat dosa itu datang, kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Contoh misalkan kalau orang di dalam perzinahan ya, dia bertobat, ada cewek atau cowok yang menarik, yang biasanya dia langsung ini, dia bisa menahan diri. Dan dia tidak mau. Itu yang namanya kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Gitu. Nah, kematian Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sebelum jalan di Dolorosa itu, dia sudah dipukulin, udah pokoknya habis dah, itu sudah berdarah-darah. Dia jalan sepanjang jalan sampai ke Golgota, dia angkat salib dia sambil dipukulin, sambil berdarah-darah untuk menebus dosa kita. Setiap tetes darah Tuhan yang jatuh dari tubuh dia itu untuk menebus kesalahan kita, menebus dosa kita, menebus kutuk. Semuanya sudah diberesin. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali seperti kerancangan yang semula. Rupa kita bisa menjadi baik lagi. Allah bisa mengenali kita lagi. Kalau dulu pakai binatang, kali ini anak Tuhan Yesus sendiri, anak tunggal Bapa, turun menyelamatkan kita. Karena dia sadar kita tidak mungkin bisa. Kita nggak mungkin mampu untuk menghapus dosa kita. Nah makanya kalau keselamatan cuma dipatok dengan kesembuhan, dipatok dengan kekayaan, dipatok dengan kehormatan, dipatok dengan ketenaran, itu terlalu murahan sekali. Pengorbanan Tuhan Yesus itu untuk mengembalikan koneksi kita ke sorga, kepada Bapa. Kan Ibu Ana pernah kasih tahu tentang jati diri kita ya. Jati diri kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita harus sadari hal ini, bahwa kita anak-anak Allah. Kita tidak bisa lagi berbuat sembarangan di dalam hidup kita. Karena kita milik Allah, kita ditebus, kita dibeli sama Tuhan Yesus. Yang tadinya kita itu miliknya setan, karena kita dibawa kutuk maut, kita berdosa, kita rusak. Tuhan Yesus datang, dia mati untuk kita, dia menebus dosa kita, dan dia mengembalikan hubungan kita kepada Allah. Jadi kita sudah nggak bisa lagi. Kita harus tunduk dengan perintah Bapa di sorga, dengan perintah Tuhan Yesus, karena kita sudah dibeli. Setelah pengorbanan Tuhan Yesus, kita baru bisa diakui menjadi anak-anak Allah. Karena dengan darah Tuhan, semuanya itu selesai. Dan kita punya kuasa dan otoritas surga, bahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu mulai di bumi ini, bukan nanti. Orang suka bilang, urusan surga neraka nanti lah belakangan. Yang penting gue hidup aman-aman dulu. Kan suka ngomong begitu tuh. Yang penting gue hidup di sini nggak menderita dulu deh. Nggak susah-susah amat lah. Paling nggak gitu loh. Tapi ya kita sudah nggak bisa berpikiran seperti itu.
Karena seluruh hidup kita, kalau kita mengaku, kita benar-benar mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita merelakan diri kita untuk dibeli sama Tuhan. Nah, kita dibeli bukan pakai emas dan perak, kita dibeli sama Tuhan pakai darahnya yang nggak ada harganya, nggak bisa dihitung. Pengorbanan dia rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia seperti kita dan mati dalam keadaan yang sangat terhina. Salib itu zaman dulu itu adalah hukuman yang paling hina. Dari yang lain-lain masih mendingan dipancung daripada disalib. Salib itu sudah paling parah. Nah, Tuhan Yesus yang nggak punya salah apa-apa, demi kita. Jadi sekarang ini kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, itu setiap sayatan, setiap luka di tubuh Yesus, itu dosa yang kita buat. Nah, kita mau sampai kapan? Kita mau sampai kapan nyakitin Tuhan? Kasih itu. Karena keadaan kita sesungguhnya saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, kita belum benar di hadapan Bapa. Belum benar loh. Kita dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita belum benar-benar benar di hadapan Bapa. Belum seperti yang Bapak mau. Setiap kali Bapak datang, nyari. Mana William? Apa yang sudah dia buat? Dia bilang dia mengasihi aku. Dia bilang dia mengasihi anakku. Coba lihat apa yang sudah dia buat. Dia lagi ngapain? Setiap itu terjadi, Tuhan itu memeluk kita. Menutupi kita. Dan ketika Bapak melihat luka di tubuh Tuhan Yesus, Bapak bilang, iya aku berkenan. Tapi bukan berarti Bapak berkenan sama kita. Kita itu diperkenankan oleh Tuhan kepada Bapak. Lah tugas kita apa? Tugas kita membenarkan diri. Supaya benar-benar layak untuk berhadapan langsung dengan Bapa di surga tanpa harus menyakiti Tuhan Yesus lagi. Kita harus memaksa hidup kita untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Itu standarnya, tidak bisa ditawar. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di Matius 5 ayat 48 diulang lagi. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Orang kalau sudah dengar kudus, dengar sempurna, kebanyakan udah pesimis dulu. Nggak mungkin, Pak, kita ini manusia biasa. Mana mungkin kita bisa kudus, kita bisa sempurna. Kenapa nggak bisa? Wong udah ada contohnya kok. Tuhan Yesus itu kan yang sulung. Kita mencontoh kehidupannya Tuhan Yesus yang memilih untuk tidak berbuat dosa. Jadi orang-orang bilang, kalau Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa, bagaimana kita menjadikan dia yang sulung dan mencontoh, menjadikan Tuhan Yesus teladan kita? Kalau dia tidak bisa berbuat dosa. Sedangkan kita bisa berbuat dosa, nggak nyambung. Makanya Tuhan Yesus itu bisa berbuat dosa, tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Kayak saya dulu. Saya lemah itu di wanita. Lemah saya di wanita. Suka ngerayu-ngerayu gitulah. Kalau ada yang
bening-bening dikit kita rayu-rayu kan, coba-coba gitu kan. Dan itu berjalan lumayan lama. Istri saya ketangkep, saya berapa kali gitu loh. Tapi yang ngeyel masih aja terus kayak gitu. Tapi setelah kita paham, saya putuskan untuk bertobat. Saya menghindari. Sebisa mungkin saya menghindari wanita yang kayak mau konseling. Kalau saya berduaan saya nggak mau. Walaupun di mall ya, di tempat umum saya nggak mau. Kalau laki nggak apa-apa. Berdua-duaan dia mau ke rumah saya sendirian di rumah dia datang, silakan. Tapi kalau wanita saya nggak mau. Mesti ada istri saya. Atau enggak dia bawa temennya atau apa. Pokoknya saya nggak mau sendiri aja gitu. Dan temennya harus cowok. Saya nggak mau cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya saya sendiri saya juga nggak mau. Pokoknya mesti ada cowoknya lah atau ada istri saya. Ini kan langkah yang saya buat untuk menghindari berbuat dosa gitu loh. Nah kalau kayak misalkan narkotika ini. Setelah keluar, hindari teman-teman atau komunitas yang melakukan kesalahan ini. Supaya kita jangan lagi masuk ke kesalahan yang sama, jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Itu yang disebut kita makin hari makin sempurna. Yang tadinya marah-marah, orang ngomong 1, kita ngomong 100. Kita berubah. Dengan pertolongan Tuhan, dia ngomong 1, dari 100 kita turun jadi 70. Minggu depannya dia ngomong 1, kita jadi 50. Berikutnya dia ngomong 1, kita jadi 20. Berikutnya dia ngomong, kita diam aja udah. Itu namanya kan sempurna, makin hari makin sempurna. Jadi jangan menganggap sempurna tuh yang kayak di film-film lah. Yang orang tuh diem, tidak berbuat dosa sampai gimana. Hidupnya sendiri. Enggak yang model begitu. Kita kerja, kita tetap kerja. Yang muda-muda itu ya sekolah tetap sekolah, yang ibu rumah tangga tetap urus rumah tangga, suami tetap kerja dengan giat. Tetapi kita tidak memilih untuk tidak berbuat dosa. Saat orang gosip, ya jangan ikut-ikutan gosip, geser aja. Makan rame-rame, ujung-ujungnya ngegosip ngatain orang. Jangan, kita geser. Itu loh. Nah, kita harus menjaga apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan. Diri dia dikorbankan di kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasanya. Kita harus bisa menghormati. Jadi kalau kita mengatakan kita Kristen, apa benar kita Kristen? Karena Kristen itu ada artinya, Pak. Kristen itu bukan agama. Kristen itu gaya hidup. Karena Kristen itu pertama kali, kata-kata Kristen itu terjadi di Antioquia waktu itu. Jadi murid-murid Kristus itu disebutnya Kristen. Jadi arti Kristen adalah pengikut Kristus, murid Kristus. Nah, kalau kita mengaku kita Kristen, seharusnya kita hidup seturut dengan pemimpin kita. Pemimpin kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Kita harus contohi hidup dia. Ketika kita dibeli oleh Tuhan, kita bahkan sudah tidak punya, kita tidak boleh lagi tuh punya yang namanya keinginan pribadi. Kita tidak lagi punya kepentingan, agenda pribadi di dalam hidup kita. Kepentingan kita cuma satu. Melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Udah itu doang. Menyenangkan hati Bapa di sorga. Udah itu doang. Jadi ketika kamu mau melakukan apapun di dalam hidupmu, pertanyaannya bukan boleh atau enggak.
Hidup Kristen bukan hidup boleh atau enggak. Hidup Kristen adalah hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ketika engkau mau melakukan sesuatu, coba pikir. Rokok nih sudah di bibir, pas mau dinyalain nih, pikir dulu, ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya? Mau marahin orang, pikir, kalau saya marahin dia, menyenangkan hati Tuhan atau enggak ya? Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Kalau orang suka tanya sama saya, boleh nggak orang Kristen ke klub malam? Saya bilang, ya boleh-boleh aja, kenapa nggak boleh? Tergantung kamu ke klub malam ngapain. Dan kamu harus pikir, kamu ke sana itu kamu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kalau nggak menyenangkan hati Tuhan, ya janganlah. Jadi bukan boleh nggak boleh. Ngerokok boleh nggak? Ya menyenangkan hati Tuhan atau enggak, gitu aja. Merokok itu kan merusak kesehatan ya. Kita udah tahu lah, itu menyebabkan banyak kesehatan. Sedangkan tubuh kita adalah bait Allah. Allah diam loh di dalam kita. Nah kalau kita ngerusak, sama aja kita ngerusak rumah Allah. Nah pertanyaannya, Allah rumahnya dirusak, seneng apa enggak? Seneng apa sedih? Kalau sedih jangan lakukan. Ada orang yang bilang begini, halah rokok mulu yang dibawa. Loh, kalau saya ngomong nggak rokok doang, Pak. Kita makan sembarangan, hidup tidak sehat pun sama. Merusak bait Allah. Pokoknya apapun yang kita lakukan, yang merusak bait Allah itu tidak berkenan. Makanya apa yang kita lakukan semua, kita mau makan nih. Isinya jeroan semua. Udah jeroan pakai santan pula. Itu kan sudah paling enak. Dulu paling doyan. Udah jeroan kambing, pakai santan pula. Waduh. Itu kita makan bisa kalap. Ya kan? Nah, cuman kan kita harus mikir lah, ini udah santan tambah jeroan. Jeroan tambah kambing. Merusak kolesterol, darah tinggi. Merusak bait Allah nggak? Merusak bait Allah. Sama dengan ngerokok. Sama, Pak. Tapi kan kalau merokok itu kan sedikit pun tidak baik karena isinya tidak ada yang baik lah. Gitu. Kalau kayak makanan atau itu kenapa tidak disebutkan? Karena masih bisa dikontrol. Makan sedikit masih boleh dicampur dengan sayur. Istilahnya begitu. Tapi kalau rokok, saya balikkan ke orang-orangnya lah kalau saya sih. Jadi orang ada yang terlalu sensitif dibilang, rokok mulu. Ya terserah. Kalau menurutmu merokok menyenangkan hati Tuhan, ya silahkan kamu merokok. Gitu. Tapi setelah kamu tahu, kita tahu pengorbanan Tuhan yang sebegitu hebatnya untuk mengembalikan rencana yang mulia, supaya kita terhubung kembali dengan Bapa, apa kita masih mau sembarangan hidup? Jadi hidup kita itu harus memuliakan Allah. Seperti apa hidup yang memuliakan Allah? Contoh Tuhan Yesus aja. Karena Tuhan Yesus setelah dibaptis, pas dia keluar dari air, ada suara yang berkata kan, dia anak yang aku berkenan kepada dia. Nah kita harus berkenan. Tujuannya itu kita harus berkenan kepada Bapa. Ya. Segala tingkah laku kita, omongan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu harus connect sama Bapa di surga. Yang menyenangkan hati Bapa saja. Karena kita ini umat kepunyaan Allah, kita satu, kita bukan dari dunia asalnya. Paulus kan ngomong, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setelah kamu terima Tuhan itu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan ada pembaharuan budi, kamu manusia yang baru. Identitasmu baru,
cara berpikirmu seperti Tuhan Yesus. Sudah tidak seperti dunia ini. Kamu diberi akal budi oleh Tuhan, hikmat, untuk membedakan mana kehendak Allah, mana yang apa yang berkenan, apa yang enggak. Itu. Kita nggak bisa jadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita jadi serupa dengan dunia ini, Allah itu tidak akan, kita nggak akan bisa deh hubungan. Makanya banyak orang yang ngaku agama Kristen, tapi hidupnya ya, mungkin Bapak Ibu sering bertanya-tanya ya, itu orang Kristen tapi kok hidupnya begitu amat ya? Orangnya kaya tapi pelitnya setengah mati, jahatnya bukan main. Mungkin suka ada berpikir seperti itu orang Kristen kok begitu banget ya gini. Loh kalau buat saya itu bukan, itu orang yang beragama Kristen, tapi bukan orang Kristen. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan ya, orang yang agama Kristen sama yang orang Kristen. Orang Kristen mengenakan Kristus sebagai hidupnya. Kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita ikuti hidup Kristus. Bagaimana cara hidup Kristus? Kita ikuti. Kalau agama Kristen, ikut-ikutan doang. Yang penting minggu ke gereja. Yang penting ada Zoom, ikut. Yang penting disuruh baca Alkitab, baca Alkitab. Yang penting ya ritual-ritual gerejawi keagamaan saya penuhi. Sudah cukup buat saya. Tapi kalau kehidupan orang Kristen yang sebenarnya, kembali ke rancangan Allah yang semula, jaga itu sampai kita pulang. Saudara bisa bayangin nggak? Saudara pulang, kita nih pulang, rupa dan gambar kita rusak, Allah nggak kenal sama kita. Bayangin itu aja satu. Ketika kita pulang, Bapak, ini aku anakmu. Ini Bapak lihat kan, siapa namamu? William. Kayaknya waktu itu saya bikin kamu nggak begini deh modelnya deh. Loh. Kok kamu modelnya jadi begini? Enggak. Kamu bukan William, kamu bukan William. Keluar dari tempat aku. Kira-kira begitulah. Kita nggak dikenali sama Bapak. Satu-satunya jalan menuju Bapa itu Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada siapapun dapat menuju Bapa tanpa melalui aku. Maksudnya apa? Bapa itu hanya kenal Tuhan Yesus doang. Yang dia kenali itu hanya wajah Kristus. Makanya kita harus mengenakan Kristus selama kita hidup. Agar kita pulang, Bapa bisa kenal sama kita. Kalau enggak bisa. Kita pulang wajah kita wajah Kristus, dia tahu, oh iya ini anakku, ayo masuk. Makanya kita harus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Berat Pak. Hidup kekristenan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Pas dia mau naik ke surga, dia kirimkan sama kita Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memimpin jalan kita menuju kesempurnaan seperti yang Bapak inginkan. Berat Pak. Sengsara dong. Ya sengsara di dunia ini. Ya kita tinggal pilih mau sengsara di sini apa sengsara nanti. Sengsara di sini mau berapa tahun sih Pak? Hidup kita Alkitab ngomong berapa sih? 60, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun bonus. Ya kan? Selebihnya sengsara doang. Itu kan Alkitab yang ngomong. Sekarang kita sudah umur berapa? 40 tahun. Mungkin kita sudah umur 30 tahun. Sisanya tinggal 50 tahun. Menderita bersama Yesus di dunia ini selama 50 tahun, 40, 30, 20, 10 tahun lagi. Tapi kita mendapat kekekalan yang abadi. Atau you pilih sisa hidupmu, kamu hidup seenak-enakmu, hidup semau-maumu, nanti ketemunya api kekal. Dua-duanya kekekalan sama. Cuman yang satu kekekalan bersama Bapak, yang satu kekekalan bersama setan. Tinggal kita pilih mau yang mana. Tapi bukan berarti hidup benar itu
sengsaranya cuman kita nggak bisa menikmati dunia kok, itu doang. Dan orang bilang, oh, apa saya nggak pernah ketemu ya orang yang benar-benar merelakan dirinya dikuasai, merelakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya dipermalukan. Saya belum pernah ketemu. Saya nggak bilang pasti jadi kaya raya, enggak, bukan itu. Tapi dia tidak dipermalukan. Dia tidak berhutang. Dia tidak sakit-sakitan. Sakit, berdoa bisa sembuh. Banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta, kalau dia tuh sampai sakit-sakitan, sampai masuk rumah sakit, bola-balik nggak sembuh-sembuh. Ya kan? Ya kan jadi pertanyaan. Tapi kalau orang yang benar-benar saya lihat hidupnya tuh dedikasinya kepada Tuhan saja, hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia tetap kerja sekuler, dia tetap kerja di dunia. Orang bilangnya kerjaan dunia lah, bilangnya bahasanya. Kerja di dunia, tapi dia mengikuti aturannya Tuhan, bukan aturan dunia. Yang seharusnya dia bisa korupsi, dia tidak korupsi. Yang seharusnya dia bisa tipu-tipu sedikit, dia nggak mau. Tidak pernah dipermalukan. Saya ini dulu setir Grab, Pak. Grab car. Awalnya saya bingung. Teman-teman saya itu mulainya bareng-bareng jam 7 pagi. Saya lihat mereka itu jam 1 siang. Duitnya sudah 3 kali lipat saya. Dapat ordernya bareng, kira-kira angkanya bareng, tapi duitnya bisa 3 kali lipat saya loh. Kadang saya malah udah bisa mungkin lebih banyak dapat customer daripada mereka, tapi duit mereka banyak. Ternyata tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka nipu lewat tol, parkir. Ya, apalagi kalau dapat bule. Bule kan nggak ngerti, pertama kali di Indonesia. Dibohongin sama dia. Tol yang harusnya 10.000, dia bilang 30.000. Yang seharusnya masuk bandara gratis, dia bilang, oh kalau kita masuk bandara kita kena cas 50.000. Yang begitu-begitu. Akhirnya apa? Apakah saya dipermalukan? Kalau mau hitung-hitungan duit, iya, saya kalah. Terus berpikir, ah Tuhan saya jujur kok, saya malah dapatnya dikit. Tapi ada satu hari, handphone mereka semua nggak ada yang bunyi. Nggak ada yang dapat order. Order masuk handphone saya nggak ada berhenti-berhentinya. Bunyi order demi order, saya nggak ambil masuk lagi, saya nggak ambil masuk lagi, saya nggak ambil masuk lagi, saya nggak ambil masuk lagi. Mereka diem handphonenya. Mereka tanya sama saya nggak, saya mempertahankan. Ya udah, tol 10.000, 10.000, parkir 2.000 ya 2.000. Bahkan saya nggak dibayar pun saya nggak marah, ya udah. Mungkin dia lupa, udah gitu aja. Tapi Tuhan tidak permalukan saya loh. Akhirnya apa? Apakah duit saya jam 1 jadi 3 kali lipat? Enggak. Duit saya jam 1 tetap seperti yang sebelumnya. Kalah 3 kali. Tapi mereka jam 1 belum dapat orderan. Saya udah 4 kali bolak-balik. Dia orang belum dapat orderan. Ini maksud saya yang seperti itu. Apakah dengan begitu terus duit saya terus jadi banyak orderan? Iya, enggak, orderan tetap. Tapi Tuhan tidak permalukan saya. Di saat orang-orang tidak dapat order, saya doang yang dapat order. Itu saya hidup belum benar-benar amat loh, Pak. Saya hidup waktu itu masih dalam kondisi yang tidak sehat lah gitu. Tapi bukan berarti saya berbuat ini, enggak. Saya ke gereja, tetap ke gereja. Tapi saya ada kondisi di mana saya dalam penjara setan waktu itu. Tapi Tuhan pun tidak permalukan saya. Ketika saya kerja jujur, saya apa adanya, Tuhan tidak permalukan saya. Jadi kita hiduplah sesuai dengan aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Jangan takut kamu itu kalau orang hina kamu, orang merendahkan kamu, orang mencaci maki, bilang, ah lu hidupnya begini, biarin aja. Saya lebih baik dihina orang, dicaci maki sama manusia, daripada saya dihina sama Tuhan, daripada saya direndahkan sama Tuhan. Lebih baik saya direndahkan sama manusia. Berubahlah mulai saat ini. Makanya saya selalu bilang,
saya nggak mau pakai bahasa nanti kalau kamu keluar, setelah keluar, kamu harus menjadi berkat. No, kamu harus menjadi berkat di tempat ini juga. Mulai dari hari ini kamu ambil keputusan, kamu berubah, mau benar-benar ikut Kristus, bukan lagi beragama Kristen, tapi menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang benar. Tidak perlu nunggu keluar. Di dalam situ kamu jadi terang dan garam. Ya, jadi kita ini jangan lagi menganggap keselamatan terlalu sempit. Keselamatan bukan hanya tentang kesembuhan, kekayaan, ketenaran, pangkat, jabatan, bukan tentang semua itu. Saya bukan bilang orang sakit tidak perlu sembuh, orang sakit tidak bisa disembuh. No, itu semua bonus. You ikut Tuhan, ya, kalau memang Tuhan izinkan sembuh, kau akan sembuh kok. Tapi kalau sebenarnya kamu harusnya sembuh, tapi kamu tidak ikut Tuhan benar-benar, tidak memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, tidak akan bisa sembuh. Lah kan yang nyembuhin Tuhan. Yang nyembuhin, kamu sama yang nyembuhin aja kagak nempel. Terus gimana mau sembuh? Makanya kita harus benarkan dulu diri kita. Nggak usah ngomongin orang lain yang kiri kanan kita. Si itu begini, si ini begini. Nggak usah pusing. Yang harus kita pusingkan saat ini adalah kita. Saya sama Bapak harus benar dulu. Itu yang harus kita pusingkan. Nggak usah mikirin, oh tapi si ini begini, oh tapi si itu. Biarin aja, itu urusan dia sama Tuhan. Nah ketika hidupmu berubah, orang-orang di sekitarmu ini sekarang ini akan diubahkan juga. Kamu memenangkan jiwa-jiwa. Kamu keluar, kamu menjadi manusia baru. Bahkan di dalam lapas ini kamu sudah menjadi manusia baru. Sehingga kamu keluar, kamu sudah kuat. Tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Ya, jadi pesan saya, pesan Tuhan ya itu aja. Bahwa kita harus mengerti bahwa keselamatan itu tidak bisa dipandang dengan sangat rendah. Ini kita baru bicara kembali ke rancangan semula. Belum kita bicara makna arti Tuhan. Itu panjang lagi nanti. Ya, nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan bicara. Jadi apa sih maksudnya percaya sama Tuhan tuh apa sih? Maksudnya percaya Tuhan Yesus tuh apa? Gitu. Nah itu nanti kita akan belajar lagi. Tapi untuk saat ini kita sudah tahu sekarang bahwa kita dibawa ke rancangan semula Allah. Gambar rupa kita menjadi sempurna lagi. Tetapi kita harus ada effort dari kita. Harus ada usaha dari kita. Jadi Tuhan Yesus itu, Allah itu bukan tipe pemaksa. Ya, dia mau kita berjuang. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Kalau kita buat keputusan, Tuhan saya mau berubah. Tuhan saya nggak mau menjadikan Tuhan hiasan doang. Saya benar-benar mau ikut Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong. Apapun keadaanmu, kesusahanmu, Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi kamu harus buat komitmen dulu. Kamu harus beresin dulu. Balik. Kita punya rupa ini disamain lagi dulu. Balikin lagi dulu. Gitu. Ya, jadi pesan saya itu aja. Selamat berjuang. Saya juga berjuang, kita semua berjuang, karena perjuangan kita itu sampai akhir hidup. Ya, jangan merasa puas dengan dengan diri kita lah, dengan hubungan kita sama Tuhan itu jangan pernah puas. Tidak pernah cukup dan tidak akan pernah habis. Sampai akhir hidup kita bisa membuktikan dan kita pulang ke rumah Bapa mengenali kita dan berkenan kepada kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Amin.
Selamat berjuang. Terima kasih buat sharing firman hari ini. Jadi kita punya hari ini pegangan ya. Kita semuanya harus berubah. Kristus William, Kristus Tommy, Kristus Nelson, ya, Kristus Dennis, Kristus Yuda, ya. Nama kita sudah berubah. Jadi kita tidak lagi Tommy, kamu tidak lagi Tommy, tetapi Kristus Tommy. Ya, amin. Koneksinya nggak ada ya nih. Nah, tuh. Anda Bu, jelas sudah. Kristus Nelson, Pak Nelson. Ya, engkau bukan lagi Nelson, tetapi Kristus Nelson. Amin. Oke. Saya close dengan firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke ya? Ya. Yuk kita tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, mulai hari ini kami sungguh-sungguh bertobat. Kami tidak akan lagi menganggap remeh keselamatan yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengirimkan putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan hari ini kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Akal budi kami, jiwa kami rombak seturut dengan firman-Mu. Dan biarlah kami terus Tuhan dibaharui hari lepas hari, makin serupa dengan Kristus, sehingga ketika kami harus menghadap ke ruang tahta-Mu Bapa di surga, Engkau Bapa mengenali kami sebagai Kristus kecil. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di hati anak-anak-Mu, dan tidak ada yang sia-sia atas setiap kebenaran firman yang sudah ditabur. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Ana, Pak William, dan keluarga KKS semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Yesus memberkati. Terima kasih, sampai jumpa kembali Bu.